Ya, tapi saksi tidak bisa dipaksa mengikuti pendapat saudara. Iya, sudah saudara paling banyak kita berikan waktu karena semuanya bertanya. Saudara yang mengatur sidang ini ya, kami yang mengatur sidang di sini. Gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Ya, jumpa lagi dengan Rahmat Channel. Kali ini sahabat-sahabat masih sekaitan dengan persidangan Gus Nur. Tetapi video kali ini saya akan mencoba menyampaikan ada beberapa hal yang sedikit unik, lucu yang dilakukan oleh para geng-geng pengacara Gus Nur ini. Mungkin ringkasnya begini, sahabat-sahabat, sampai-sampai hakim itu majelis hakim itu ketuk palu dan hampir saja pengacara Gus Nur ini disuruh keluar dari ruang persidangan. Untuk lebih jelasnya sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. Menurut dugaan kami, kamu berbohong. Nah, sekarang persaksiannya kepada Allah. Misalnya minta demo ditangkap karena dua hal, buat onar dan buat fitnah. Sementara nggak ada keonaran, nggak ada fitnahnya, kok kamu suruh tangkap orang? Kamu bersaksi untuk apa begini? Kamu nggak perhatiin, Ibnu Khaldun kan mahasiswa Islam, apa nggak pernah baca ayat ini? Pertanyaannya apa? Ini dua orang ini gara-gara demo kamu. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan apa keonaran yang dia ciptakan? Apa fitnah yang dia lakukan sehingga kamu bilang suruh tangkap dia? Oke, baik, saya jawab ya. Ya, silakan jawab. Ya. Oke. Kan saya udah terangkan tadi. Saya bilang bahwa keonaran itu yang saya pahami adalah yang melakukan kegaduhan dan melakukan keributan. Ya, itu yang saya pahami. Yang saya paham, kamu pahami itu apa? Keonaran itu apa yang kamu pahami? Keonaran itu apa? Keonaran sudah dijelaskan itu tadi itu sebenarnya. Tadi udah dijelaskan tadi. Iya, belum jelas. Sekarang diperjelas apa? Itu versi dia, versi mahasiswa. Coba jangan bilang versi, maksudnya keonaran itu ada divisi-divisi umum, apalagi dikaitkan dengan hukum. Nggak bisa menurut kumaha aing we cek sudah mah. Nggak bisa. Menurut ilmu hukum, keonaran adalah misalnya ada kerusuhan, ada pembunuhan, ada segala macam yang berkait dengan onar. Maaf, penasihat hukum. Bukan gitu Pak, ini ya, penting. Saksi ini saksi fakta. Jangan bertentangan dengan fakta. Dengarkan dulu ya. Jelaskan dulu. Saudara tidak sependapat dengan apa yang disaksikan kan? Bukan, tidak sebenarnya beda Pak Hakim. Ini yang mulia. Ini bukan saya kan di sini semua belajar ilmu hukum. Iya. Ada definisi umum tentang keonaran. Masa ikutin definisi menurut dia? Siapa yang mau ikutin? Tadi Pak Hakim bilang versi dia. Ya, menurut pemahaman dia. Harus versi hukum. Nah, kalau menurut versi dia tidak benar. Ya itu kan menurut saudara. Saya tadi bilang. Jadi gini Pak. Iya. Jadi gini. Ini bukan perdebatan ya, tolong dipahami. Ini sidang. Ya, memang sidang. Mohon maaf, ini sidang ya. Nggak ada masalah. Iya, ini sidang. Jadi kita bukan masalah berdebat. Iya, memang iya betul. Ya, iya. Tapi saksi tidak bisa dipaksa mengikuti tidak pendapat dipaksa. saudara. Ini pengetahuan umum yang dia tidak sesuai dengan pengetahuan umum. Ya ditanggapin aja di dalam. Ya silakan ditanggapi bahwa saksi ini tidak benar. Itu aja sudah. Saya kira ini tolong diberi waktu bagi kami untuk menggali. Toh nanti juga tadi. Iya, sudah saudara paling banyak kita berikan waktu karena semuanya bertanya. Iya. Kita kasih kesempatan. Kita kasih kesempatan, silakan. Ya, oleh karena tapi itu, mohon ini ya diperhitungkan lah karena saksi ini kan juga yang mulia. untuk latar belakang saksi juga diberi. Dengan saksi harus habis. Seandainya selesai ini ditunda, kami tidak ada masalah. Ketimbang kita memaksakan selesai kemudian kebenaran material tidak bisa kita gali, kita yang rugi. Bukan saudara yang mengatur sidang ini ya, kami yang mengatur sidang di sini. Kami bersama kami. Iya, makanya. Kami. Allahu Akbar.
kemudian narasinya kita harus selesai, harus selesai. Mohon izin penasihat hukum. Kebetulan kan saksinya juga masih banyak. Tadi berkaitan dengan fitnah dan keonaran sudah ditanyakan pada penasihat yang lain. Ketika itu Prof Egi itu tadi ketiduran. Gak ada masalah kalau nanti ini ditunda selesai. Ditanyakan lagi, tadi sudah ditanyakan. Ini bukan ini sidang ya. Tolong Pak Jaksa penasihat hukum tolong tenang ya. Kalau tidak bisa tenang saya suruh keluar. Sidang di sini kami yang memimpin, bukan Anda yang mengatur. Oke? Tolong dipahami itu. Jadi tadi sudah kita sampaikan di awal, kalau saksi menerangkan itu tolong disimak baik-baik. Jadi kalau menurut saya masih ingat, saksi sudah berkali-kali tadi ditanya soal fitnah, soal keonaran, soal motivasi dan sebagainya sudah dijawab. Dan ditanya terus, dipaksa untuk mengikuti. Nah tolonglah, yang sudah ditanya tidak perlu ditanya lagi lah. Tolong digali yang lain, yang kaitannya dengan pengetahuan saksi sehubungan dengan perkara ini. Ya, karena tugas jaksa silakan membuktikan, tugas penasihat hukum silakan membela, mengcounter apa yang tidak bisa dibuktikan oleh Pak Jaksa. Itu intinya ya. Kami yang nanti yang menilai, ya. Silakan dilanjutkan. Ya, silakan. Ya. Ada warna hijau, ada warna putih. Apakah saya memaksa Anda suruh bilang itu hijau, ini putih, itu krim? Kan tidak, memang faktanya warna itu demikian. Logikanya dengan keonaran sudah ada definisi dalam bahasa Indonesia, rumusan baku bahasa Indonesia menjelaskan tentang keonaran, menjelaskan tentang fitnah. Kenapa Anda membicarakan onar dan fitnah di luar dari ketentuan bahasa Indonesia yang sudah didefinisikan? Itu logikanya, bukan mau saya. Kita semua belajar ilmu hukum. Anda juga lagi belajar semester 7. Jangan Anda menurut versi Anda yang saya pahami. Saya pahami apa? Bukan saya mendesak-desak supaya sesuai dengan saya. Tidak, ini namanya objektivitas. Anda jawab dengan subjektif, dia nggak ketemu secara ilmu. Udah, itu satu poin. Poin kedua, ya. Anda dengan penuh kesadaran minta orang ditangkap. Sementara pemahaman tentang onar dan fitnah Anda nggak paham. Anda menjerumuskan orang, jahat Anda, tahu? Nggak mungkin nggak dapat uang Anda. Mahasiswa itu gembel, kita tahu. Itu namanya justifikasi. Enggak, ini saya tahu. Saya pernah ketua mahasiswa HMI se-Indonesia. Ya. Oleh karena itu, dalam pengertian ini, saya ingin tekankan majelis hakim, biar ini versi saya dong. Kalau saya membela harus begini. Membela nggak boleh lemas-lemas. Nah, pertanyaan saya, ketegaan Anda yang luar biasa saya kira itu saya lebih membuat bangga dia ini masuk berhadapan penjara. dengan penasihat hukum yang sudah membaca kode etik penasihat hukum. Saya tadi melihat saudara itu bangga loh, seneng. Saya tidak akan kesulitan untuk mengadakan persidangan ini karena saya melihat sudah siapa yang nggak kenal saudara. Jadi saya yakin kode etik dalam melakukan penasihat hukum mendampingin seorang terdakwa itu kan sudah jelas. Jangan sampai hak-hak terdakwa dilanggar. Itu yang paling pokok. Ada nggak hak terdakwa saya langgar? Justru itu makanya. Ya nggak ada dong. Ya makanya. Itu biarkan saya lanjut lah. Silahkan sebentar dilanjut. lagi selesai yang mulia. Iya, silahkan dilanjut. Tapi tolong dihargai persidangan ini juga. Saya memberikan kuliah, karena profesor yang mulia ya, profesor dalam sidang ini. Anda profesor doktor ya, saya hormati Anda. Iya, kalau memberikan kuliah, nasihat hukum ataupun masalah agama, tolong jangan di sini. Ini persidangan. Tugas Anda adalah menggali keterangan dari saksi, bukan memberikan kuliah di sini, ya. Tolong dipahami itu. Ya. Ini bukan kuliah yang mulia. Ini ilmu. Ya, iya justru itu makanya berbagi ilmu itu kan namanya kalau kuliah. Kalian menerima ini sebagai kuliah itu urusan kalian. Tapi saya menerangkan ini ilmu hukum yang saya pahami. Kita semua di sini saja. Siapa yang boleh membatasi saya baca Quran di sini nggak boleh? Silakan. Ya silakan. Iya. Tapi jangan baca Quran nggak boleh. Silakan, tapi kan tadi kan dilarang. Cuman
tolong dibatasi, jangan setiap kali kalau pertanyaan. dibatasi, saya mengerti, tapi jangan sekali-sekali melarang. Saya tidak melarang. Allah yang memerintahkan, kok berani-berani melawan Allah. Jangan. Udah, saya ingin tegaskan, kamu ini membuat orang sengsara. Udah gitu aja. Intinya itulah, intinya saudara kan menyatakan bahwa saksi membuat terdakwa menjadi sengsara, itu intinya. Ya, sahabat-sahabat, kita sudah lihat tadi videonya seperti apa. Saya kira sebagai penonton yang bijak, penonton yang arif, pasti punya persepsi dan pandangan sendiri terhadap proses persidangan yang terjadi pada saat perdebatan antara pengacara Gus Nur, Egy Sujana, mahasiswa atau saksi dengan hakim. Nah, saya hanya mau sedikit menyampaikan atau melihat dari video yang ada, sahabat-sahabat. Yang pertama yang harus saya sampaikan bahwa kalau kita melihat videonya, Egy Sujana dan kawan-kawan ini atau DKK ini itu sedikit memaksakan pendapatnya, memaksakan pengetahuannya yang menurut hakim bahwa itu sudah keluar dari konteks persidangan. Kemudian Egy Sujana itu berulang kali memberikan pertanyaan sekaitan dengan apa itu keonaran, kerusuhan. Tetapi lagi-lagi ternyata saksi ini itu sudah sampaikan di awal persidangan yang tidak seharusnya Egy Sujana mengulang-ulang pernyataan tersebut. Ya, kemudian kelihatannya proses persidangan ini yang seharusnya memeriksa saksi, tetapi yang terjadi adalah perdebatan antara hakim dengan si Egy Sujana, karena saking tidak mau mengalah dan dia yang ini, tetapi hakim lagi-lagi karena dia punya hak sendiri, maka hakim dengan tegas menyampaikan bahwa persidangan ini yang mengendalikan, yang punya tanggung jawab adalah saya, bukan saudara. Nah, inilah bukti bahwa ternyata memang apa yang dilakukan oleh Egy Sujana atau pengacaranya Gus Nur ini memang hanya cari-cari alasan saja, cari-cari pembenaran saja, agar publik terkesan bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Nur itu adalah benar dan itu tidak salah. Tetapi saya kira publik itu sudah bisa menilai apa komen-komen yang selama ini dilakukan oleh Gus Nur seperti apa, dan saya kira kita sudah tahu semua lah siapa Gus Nur ini. Jadi soal cerita ini kan hanya akumulasi saja, akumulasi dari apa yang terjadi. Tetapi di proses persidangan ini memang betul-betul sedikit geli, lucu, dan sedikit menjengkelkan karena ulah orang-orang ini yang kayak tidak ngerti soal proses persidangan. Tapi berulang kali hakim menyampaikan bahwa Anda itu adalah seorang profesor yang seharusnya memperlancar proses persidangan ini, itu malah sedikit menghambat persidangan. Dan hakim juga menyampaikan bahwa ini bukan ruang perkuliahan, ini adalah pengadilan, dan seharusnya Anda sebagai seorang profesor paham soal etika beracara. Saya kira itu sahabat-sahabat, akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme. Gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu.